Iya, kalau saya rasa ini bukan sindiran ya. Ini bukan sindiran, tapi artinya dia hanya ingin memberikan pesan ya. Artinya kalaupun memang misalnya kita ingin melakukan pekerjaan konten demi kepentingan kita, apalagi situasi yang seolah-olah kita berada di rumah kediaman tinggal kita sendiri, ya harusnya janganlah digunakan rumah tempat kediaman orang yang masih berproses dalam hal penyelesaian harta gono gini kan, saya rasa seperti itu ya. Karena walaupun sudah ada pembagiannya, tapi kan ini kan masih belum dikuasai oleh masing-masing pihak sepenuhnya. Jadi artinya Ruben mungkin ingin mengatakan bahwa kalaupun memang misalnya kita ingin kelihatan gagah ya, artinya itu ya kita tidaklah menggunakan fasilitas yang mana fasilitas itu juga merupakan ada andilnya orang lain di dalamnya, yaitu andilnya Ruben. Saya kira seperti itu ya kalau saya melihatnya ya. Oh enggak, saya nggak menyindir. Saya nggak menyindir. Saya hanya ingin mengajak masyarakat untuk berpikir realistis. Kalau memang misalnya itu ada kondisi, satu kondisi itu adalah kita menyerahkan anak-anak yang ada dalam kekuasaan kita untuk berkumpul bersama dengan ayahnya atau ibunya sesuai dengan apa yang diperjanjikan 2-3 hari. Terus kemudian ada kondisi untuk memberikan biaya nafkah sebesar 200 juta. Kira-kira mana yang lebih mudah dilaksanakan gitu loh. Mana yang lebih simpel dilaksanakan gitu loh. Hanya itu aja. Karena kan kelihatannya kan seolah-olah gambaran masyarakat ini kan menyiapkan uang 200 juta itu lebih simpel daripada menyerahkan anak untuk memiliki waktu kumpul bersama dengan ayahnya. Ini yang kadang-kadang saya perlu tahu sebenarnya seperti apa pandangan masyarakat gitu loh. Karena kesannya kan seolah-olah banyak pendapat tentang 200 juta itu ya. Ada juga sebagian orang yang akhirnya mengecilkan arti 200 juta. Bahkan kemudian dianggap membesar-besarkan, dianggap menyombongkan diri. Mereka lari dari konteksnya bahwa sebenarnya 200 juta itu bukanlah hal yang utama. Yang utama adalah keinginan Ruben untuk bisa berkumpul bersama anaknya sesuai dengan apa yang diperjanjikan gitu loh. Jadi ini yang ingin saya tanyakan kepada masyarakat, mana yang lebih gampang untuk dilakukan? Nah, karena kan kalau yang kita lihat dari CS itu kan sepertinya kan 200 juta itu kan kecil, gampang gitu ya. 30 menit juga sudah bisa terkumpul gitu. Artinya kan saya perlu tahu gitu loh, kira-kira masyarakat melihatnya seperti apa? Mana yang lebih sederhana, mana yang lebih simpel, mana yang lebih mudah direalisasikan? Menyerahkan anak-anak itu untuk bisa berkumpul bersama dengan ayahnya 2-3 hari untuk mendapatkan cinta kasih juga, seperti apa yang sudah diperjanjikan, atau menyiapkan uang tiap bulan 200 juta lebih. Itu aja sih Mas, tidak ada maksud untuk menyindir. Hanya untuk supaya masyarakat jadi semakin berpikir realistis gitu. Jangan artinya menilai sesuatu itu karena kita pro dan kontra, tapi artinya itu kita kalaupun memang misalnya mendukung karena memang ini kita bicara mengenai masalah fakta yang sesungguhnya dan hal-hal yang menurut kita itu yang lebih logis dan masuk akal gitu loh Mas. Dan ternyata kan dari pertanyaan itu kan hampir 90% mengatakan yang lebih gampang adalah menyerahkan anak kan begitu. Ya, nggak perlu kreatif, nggak perlu nggak perlu macam-macam gitu ya, nggak perlu biaya juga ya. Hanya perlu angkat telepon dia langsung ataupun anaknya minta dijemput, kemudian masalah itu selesai, anak-anak bisa berkumpul bersama dengan ayahnya. Kan seperti itu. Tapi kan dibikin sedemikian rupa seolah-olah menyerahkan anak itu lebih rumit gitu loh. Yang lebih simpel itu adalah mencari uang yang 200 juta gitu loh. Belum ada Mas, ya karena kan seperti yang saya katakan itu bahwa dia kan kirim suratnya itu kan ajakan untuk join meeting. Tapi kan waktu, tempat itu kan tidak mereka sampaikan. Sehingga kami akhirnya kan nggak tahu juga ini. Bang Mino, dalam undangan mereka itu mereka memang tidak mencantumkan tempat dan waktu kapan mereka mengundang kami untuk bertemu. Ya, sekali lagi saya perlu tegaskan dan garis bawahi surat yang dikirim oleh kuasa hukum S itu ajakan untuk join meeting itu tidak mencantumkan waktu kapan ketemunya, tempat di mana ketemunya. Jadi bagaimana saya menyatakan bahwa kita mau ketemu atau tidak ketemu kan begitu kalau nggak ada tempat dan nggak ada waktunya kan begitu. Nah jadi makanya kita juga akhirnya menjawab
ya kami yang akhirnya berpikir kita harus bicara mengenai masalah satu waktu, dan kita sampaikan karena kesibukannya saya, kesibukannya Ruben yang berbeda, sehingga akhirnya mungkin yang waktunya saya ada, waktunya Ruben ada itu baru di sekitar awal Juli. Nah, kami sampaikan kepada kuasa hukumnya, kami saya dan Ruben itu baru ada waktunya di Juli. Kira-kira mereka mau ketemunya kapan, kan begitu. Kan nggak merubah apa-apa, Mas. Ini kan masih ajakan joint meeting. Kita kan nggak tahu meetingnya mau berhasil apa tidak berhasil. Ingin membahas apa kan kita nggak tahu. Karena kalau menurut kami, waktu anak-anak bertemu dengan ayahnya itu kan nggak perlu lagi dimitingkan, Mas. Kan ini tinggal tergantung niat. Kan tadi kan saya sudah tanya tuh, mana yang lebih simpel? Lebih simpel menyerahkan anak. Jadi kan seharusnya tanpa ada joint meeting pun anak-anak tinggal diserahkan aja. Toh sama orang tuanya kok, sama ayahnya sendiri. Apa yang menjadi ketakutan? Apa yang menjadi kekhawatiran gitu loh. Kan begitu kan? Serahkan aja gitu loh. Nah, itu yang perlu dilakukan ya. Nah, kalau nggak dilakukan, ya artinya kan memang nggak ada niat baik. Patut diduga nggak ada niat baik gitu loh. Buat apa kita ketemu gitu? Buat apa kita meeting gitu loh. Kalau misalnya kemudian kita meeting sesuatu yang sudah pasti. Apa yang itu sudah pasti itu mengenai masalah jadwal anak-anak bertemu dengan ayahnya yang 2-3 hari seminggu. Apakah ini mau direnegosiasikan? Saya kira Ruben pasti nggak akan mau bernegosiasi lagi terkait dengan masalah anak-anak itu. Ya, dari dulu juga sudah lelah, Mas. Dari dulu juga sudah lelah. Gitu loh. Jadi artinya dari dulu juga udah lelah Ruben ya, sebelum masalah ini membesar juga sudah lelah. Karena Ruben kan sudah berupaya berbagai macam cara untuk bisa bertemu dengan anaknya, tapi kan selalu diputer-puter gitu loh. Lempar sana, lempar sini kan begitu ya. Ini kan kelihatannya rame kan gara-gara pihak preskon, kan ini aja masalahnya. Ya, preskon, dan kemudian Ruben ingin kami menggunakan hak jawab atas preskon tersebut. Dan dibalas lagi dengan preskon atas hak jawabnya kami. Tapi preskon lagi, akhirnya jadi semuanya terbuka nih lebar nih gitu loh. Jadi kan ini yang membuat akhirnya jadi masyarakat jadi tahu apa yang menjadi persoalannya, dan karena itu sudah masuk ke ruang publik ya akhirnya masyarakat juga beropini, itu nggak bisa dihindari, Mas, gitu loh. Jadi lelahnya itu karena memang yang diinginkan Ruben cuma sederhana kok. Dia bisa berkumpul dengan anak-anaknya 2-3 hari dalam seminggu, kan begitu. Kan ini kan sesuatu hal yang tidak terlalu sulit kan untuk dipenuhi gitu. Kecuali ada sesuatu yang ditakutkan oleh si S gitu. Takut misalnya ada omongan-omongan yang terlanjur udah lepas di lingkungan tertutup, di ruang tertutup seperti Onyo tuliskan itu, akhirnya sampai ke Ruben, kan begitu. Tapi kalau memang misalnya nggak ada yang ditakutkan, semuanya baik-baik saja, nggak pernah diarahkan untuk hal-hal yang tidak baik, atau omongan yang tidak baik, ya diserahkan aja anaknya sama Ruben kan selesai. Nanti pada waktu udah selesai sama Ruben kembali lagi ke dia, kan itu wajar saja saya rasa. Ini kan dalam acara-acara penting aja seperti graduation, ballet dan sebagainya, Ruben nggak pernah dilibatkan. Kan begitu ya, kalau datang nggak pernah punya kesempatan untuk bisa foto bersama, kan begitu. Harusnya kan ada dong foto bersama Ruben dan anak-anaknya gitu. Terlepas mereka sudah berpisah, tapi kan dalam posisi ketika bicara tentang anak kan itu adalah suatu hal yang patut untuk dilakukan. Ya, semua orang yang berpisah karena perceraian juga ketika bicara tentang anaknya juga seperti itu, kan begitu. Ini kan tidak ada. Yang muncul justru foto-fotonya dengan orang lain, kan begitu ya, bersama dengan anak-anak. Sehingga kesannya ingin mengganti ayah kandungnya si anak-anak itu ke orang lain. Sementara orang lain itu juga belum memiliki ikatan apapun. Jadi inilah yang mungkin membuat Ruben lelah, dan anak-anaknya jadi semakin hari semakin jauh. Ya, kita nggak tahu apa yang terjadi di lingkungan itu. Tapi yang pasti kan Ruben merasa dia melihat anaknya kok nggak seperti anak yang dia kenal dulu, kan begitu ya. Saya rasa semua orang tua pasti tahu lah bagaimana rasanya kepingin ketemu sama anak tapi nggak bisa ketemu gitu loh. Kok sakangan apa ya, sulit untuk digambarkan. Coba bayangkan itu. Sesuatu yang sudah tidak dapat digambarkan lagi kan berarti ini udah luar biasa, Mas. Kalau masih bisa digambarkan berarti masih bisa terukur rasa rindunya. Tapi kalau sesuatu yang sudah tidak bisa lagi digambarkan, ini yang baru. Kangennya udah gak ketolongan ini istilah orang sekarang. Begitulah dia. Mas, setiap saat dia sampaikan seperti itu, dan itu sudah kita sampaikan berulang-ulang dalam pertemuan dengan kuasa hukumnya S. Kapan itu anak bisa ketemu dengan ayahnya? Kapan ayahnya bisa mengantar anaknya ke sekolah? Tapi kan kuasa hukum S kan juga nggak bisa memutuskan. Yang memutuskan kan adalah S.
Oke. Paling dia mengatakan kami akan sampaikan kepada klien kami, kan seperti itu. Hmm. Nah, jadi itulah yang membuat akhirnya sekarang ini kan kita lagi mempersiapkan gugatan ya, gugatan hak asuh itu. Nah, kalau misalnya nanti kemudian sudah selesai gugatan itu dan Ruben merasa itu sudah oke, ya mungkin kita akan daftarkan dalam waktu dekat, Mas. Ya, itu bebas saja, ya mantan manajernya bebas saja. Kalau memang dia menurut penilaiannya memang harusnya meminta maaf kepada Ruben dan kemudian artinya itu membiarkan anak-anak berkumpul bersama dengan ayahnya, saya kira hal-hal yang lain akan mudah untuk dibicarakan gitu. Mengenai masalah penundaan uang nafkah juga mungkin akan mudah dibicarakan. Dan bagaimana cara menghitung uang nafkah yang fair, jangan sampai seperti kemarin banyak uang yang tidak jelas peruntukannya kan begitu ya. Dan juga tentu ya mungkin mengenai masalah harta gono gini juga mungkin bisa dievaluasi lagi. Mana yang yang sudah tidak dibebani kewajiban dan mana masih yang dibebani kewajiban, bagaimana pengaturannya. Itu akan lebih mudah lah Oke. ya setelah anak-anak itu biarkan berkumpul dengan ayahnya gitu loh. Setelah itu Mas Arif. Berkumpul, bukan hanya bertemu, hai. 5 menit pulang ditarik ibunya, enggak lah. Ruben punya waktu 2 hari atau 3 hari dalam 1 minggu. Jadi ya nginep aja di rumah sama Ruben 3 hari. Quality time, jalan, makan, jemput sekolah, antar sekolah 3 hari. Setelah itu kembali lagi ke rumah mamanya. Oke, Bang. Kan nggak sulit kan? Itu loh maksudnya.